Tidak stabilnya harga minyak goreng di pasar tradisional mengakibatkan banyak konsumen beralih ke toko retail. Akibatnya pasar menjadi sepi pembeli dan toko retail kehabisan stok. YLKI pun mendesak pemerintah menyelidiki dugaan permainan kartel minyak goreng yang menimbulkan gejolak harga dan stok. Ketimpangan harga minyak goreng kemasan di pasar tradisional dan pasar modern menyusul kebijakan satu harga Rp14.000 per liter membuat pedagang tradisional merugi karena sepi pembeli. Stok minyak goreng kemasan di sejumlah toko retail juga kosong. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai program subsidi minyak goreng satu harga tak cukup menyelesaikan masalah ketersediaan minyak goreng di pasaran dan membuat konsumen tak punya banyak pilihan. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menyebut pemerintah memastikan ketersediaan minyak goreng, namun kelangkaan terjadi karena ada skema yang tidak tepat bagi para pelaku usaha. Bukan langka, komoditi itu ada, tetapi ada skema yang mungkin tidak tepat bagi para pelaku usaha karena dengan kebijakan satu harga, intervensi pemerintah dalam memberikan selisih harga kepada masyarakat melalui pelaku usaha ini mungkin tidak sesuai dengan besaran dengan harga keekonomian menurut perhitungan masing-masing, sehingga saat ini ada beberapa yang juga masih mempertimbangkan untuk memasok pasaran. Sementara Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi terlebih dahulu menyorot harga minyak goreng yang mahal sebelum penetapan satu harga. Tulus mendesak pemerintah menyelidiki dugaan adanya permainan kartel minyak goreng yang menimbulkan gejolak harga dan stok minyak goreng. Nah, harusnya kan sebagai penghasil CPO yang notabene adalah bahan baku utama minyak goreng, kenapa minyak goreng menjadi lebih mahal, bahkan jauh lebih mahal dibanding Malaysia dan lain sebagainya. Maka yang kami tengarai ada dugaan kartel, oligopoli dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan pemerintah dengan satu harga ini, kami khawatir juga. Ini juga semacam kartel yang dilakukan oleh negara. Karena ini anti kompetisi, gitu kan. Nah, ini seharusnya juga dilihat undang-undang yang berlaku, baik di undang-undang anti kompetisi, Undang-Undang Cipta Kerja. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, Roy Nicholas Mande, mengatakan sebaiknya ada mekanisme dan regulasi yang jelas terkait ketersediaan dan kestabilan minyak goreng. Nah, untuk itu tentu memang diperlukan mekanisme, diperlukan regulasi, diperlukan hal-hal yang menyangkut dengan pengaturan ketersediaan minyak goreng dan kestabilan harganya. Nah, itu tentunya persoalan di hulu, ya, karena memang kondisi itu kita sudah dapat mencermati, bahkan juga mengikutinya di berbagai informasi dan media. Tetapi kami sebagai sektor hilir ini sangat prihatin ya, ketika ya masyarakat datang kemudian hendak membeli tetapi sudah tidak tersedia. Selanjutnya, Kementerian Perdagangan menyebut akan mencabut subsidi minyak goreng pada 31 Januari 2022 mendatang. Sebagai gantinya, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap tentang stok minyak goreng di pasar tradisional setelah kebijakan satu harga Rp14.000 per liter, kita langsung tanyakan jurnalis Kompas TV Revi Desantra yang saat ini berada di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Revi, bagaimana stok minyak goreng di Pasar Palmerah dan berapa harga per liternya di sana? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Untuk stok minyak goreng di Pasar Palmerah sendiri hingga saat ini masih tergolong mencukupi atau belum adanya kelangkaan dari stok. Hal ini tadi langsung saya lihat dan juga berdasarkan dari pernyataan beberapa pedagang yang sempat saya ajak berbincang sebentar di dalam Pasar Palmerah. Memang diketahui bahwa hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di toko retail modern seperti minimarket ataupun lain sebagainya. Di pasar tradisional, terutama yang tempat saya melakukan saat ini yaitu di Palmerah, para pedagang mengatakan bahwa
hingga saat ini mereka masih memiliki stok cukup untuk minyak goreng karena diketahui dari seminggu belakangan ini terjadi penurunan konsumen yang membeli stok minyak goreng di toko mereka. Hal ini terjadi sekali lagi karena memang diketahui untuk semua pedagang atau paling tidak semua pedagang yang sudah saya tanyakan di Pasar Palmerah ini masih membandrol harga minyak goreng di atas dari ketetapan satu harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk minyak goreng, yakni di angka Rp14.500 per liter. Nah, tadi jika Anda juga menanyakan terkait dengan harga per liternya, untuk saat ini sendiri diketahui bahwa para pedagang di pasar tradisional Palmerah menjual minyak goreng curah dengan harga Rp21.000 per kilogramnya, sedangkan untuk minyak goreng kemasan mencapai Rp20.000 per liter. Hal ini juga didasarkan dari masih tingginya harga dari distributor yang mendistribusikan ataupun menjual minyak goreng kepada para pedagang, karena dari pernyataan pedagang tadi mereka juga mengatakan bahwa untuk harga distributor minyak goreng untuk yang kemasan ini berkisar di angka Rp38.000 per 2 liter, sedangkan untuk curah ini di harga Rp19.500 per kilogram. Artinya jika mereka menjual lebih rendah dibandingkan harga distributor, sebut saja jika mereka mengambil harga Rp14.000, tentu saja ini akan merugikan mereka sebagai pedagang. Maka dari itu hingga saat ini mereka belum berani untuk menetapkan harga yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu di harga Rp14.000 per liternya. Radi. Ya, Revi, pedagang mengaku masih menggunakan stok lama dengan harga yang masih mahal. Lalu seperti apa distribusi minyak goreng dari distributor kepada para pedagang saat ini di sana? Ya, Radi, memang dari kesaksian ataupun dari pernyataan para pedagang terkait dengan distribusi minyak goreng dari distributor, mereka menyatakan dari seminggu belakangan ini, paling tidak seminggu belakangan ini, mereka tidak mendapatkan stok baru dari minyak goreng. Artinya distributor menghentikan secara sementara pendistribusian minyak goreng kepada para pedagang di Pasar Palmerah, atau paling tidak kepada para pedagang yang tadi sudah sempat saya tanyakan. Tadi ada sekitar 2 pedagang yang saya tanyakan dan mereka berdua menjawab bahwa seminggu belakangan ini mereka tidak lagi mendapatkan stok baru dari minyak goreng yang diberikan atau yang dijual oleh distributor. Hal ini tadi diungkapkan oleh para pedagang karena memang dari distributor sendiri ini juga masih ingin para pedagang ini untuk menghabiskan dulu stok lamanya, karena para pedagang sebenarnya juga sudah diberikan informasi bahwa di awal pekan depan atau tadi dari kesaksian ataupun dari pernyataan pedagang di hari Senin besok mereka akan didistribusikan stok minyak goreng baru yang harganya juga sudah menyesuaikan ataupun mengikuti kesesuaian dari pemerintah. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini, dan juga ini juga menjadi pertanyaan bagi para pedagang, adalah terkait dengan harga yang akan diberikan nanti pada hari Senin. Ini belum tahu apakah terkait dengan harga ataupun penetapan satu harga yang harganya Rp14.000 atau mengikuti dengan kebijakan baru dari pemerintah ataupun Kementerian Perdagangan yang menyatakan bahwa pertanggal 1 Februari nanti akan dikeluarkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah dan juga minyak goreng kemasan. Untuk hal ini tadi para pedagang juga belum bisa mengetahui dan masih menunggu kabar lebih lanjut lagi dari para distributor untuk di awal minggu depan harga manakah dan juga stok manakah yang akan mereka terima. Radi. Baik, Revi Desantra, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta Pusat.